Hai Tribuners, kembali lagi di acara Smart Gen. Di sini kita menghadirkan narasumber anak muda, keren dan berprestasi yang siap membagikan kisah inspiratifnya kepada kita semua. Ada hal yang menarik nih dari Bang Dudi bahwa pada tanggal 3 Maret lalu, Bang Dudi baru saja menerima rekor muri sebagai doktor ilmu hukum internasional termuda dari perguruan tinggi di Australia. Wow. Ini mungkin menarik nih ya Ispan ya, dokter tapi yang termuda di perguruan tinggi di Australia. Ini mungkin gimana nih perasaan Bang Dudi dan gimana hingga sampai di titik seperti itu Bang? Sebenarnya perasaan ya tentu bangga dan gembira gitu mendapatkan penghargaan ini. Tapi yang lebih lagi adalah sebenarnya ini merupakan bentuk karya untuk nanti dicontoh oleh anak-anak muda Indonesia, terutama untuk anak saya sendiri nih, supaya mereka nanti termotivasi, memiliki semangat dan juga kemauan untuk mengejar pendidikan setinggi-tingginya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, tentu dengan kemampuan yang maksimal. Dan memang perolehan ini tidak mudah, tapi dengan semangat dan keinginan yang kuat, insya Allah teman-teman generasi muda bisa mendapatkan hasil seperti mana yang diinginkan, seperti itu. Mungkin boleh diceritain Bang Dudi kesan pada saat kuliah di Australia itu ya? Benar sekali, ini S3 ada pengalaman menarik atau gimana sih rasanya kuliah di luar negeri gitu? Mungkin Tribuners pengen tahu. Kuliah di Australia itu cukup unik, namun sebenarnya sama aja gitu kuliah dimanapun. Kayak saya dulu S1 di FHUSU Medan, sama kita masuk ke kampus juga, ada ketemu fisik dengan dengan teman-teman, ketemu dengan dosen-dosen seperti itu, tidak ada yang banyak yang berbeda. Namun di Australia itu yang membedakan mungkin lingkungan, dan yang kedua adalah bagaimana mereka memiliki metode dan sistematika berpikir yang berbeda. Contoh, seperti saya bertemu pertama kali dengan pembimbing. Pembimbing bilang, Dudi, kalau misalnya mau S3 itu kira-kira berapa halaman kamu akan perlu untuk menyelesaikannya? Karena udah melihat referensinya, saya bilang 300-400 halaman, Prof. Terus dia bilang, kalau misalnya saya bilang kamu nulis 1 hari 1 lembar, kira-kira gimana? Susah nggak? Bisa nggak? Saya bilang, wah bagus sih tantangannya. Saya insya Allah akan saya usahakan untuk 1 hari 1 lembar. Terus kalau misalnya 300 halaman, kira-kira kamu butuh berapa hari? 300 hari, Prof. Berarti berapa tahun kamu perlu itu? Ya mungkin 1 tahun cukup. Nah, saya kasih kamu 3 tahun. Jadi itu adalah bagaimana cara profesor saya memberikan semangat dan juga simplifikasi masalah yang kita bisa melihat sebenarnya kalau S3 itu nulisnya, wah banyak nih 300 halaman, 400 halaman. Tapi dengan dia mensimplifikasinya, mencoba untuk merunutkan pemikiran itu, oke, kita sederhanakan 1 halaman 1 lembar, 1 hari gitu, terus nanti kamu bisa selesaikan dalam waktu 3 tahun kalau memang kamu bisa konsisten gitu. Jadi pada pelaksanaannya, alhamdulillah 1 tahun, 1 tahun setengah dulu memang first draft itu selesai, dan 2 tahun 10 bulan saya udah submit untuk diuji disertasi saya. Dan itu merupakan keunikan tersendiri yang saya rasakan langsung ketika kuliah di Australia. Wow, menarik sekali ya. Ini biasanya kalau untuk doktoral itu biasa 4 tahun ya Ispan ya. Dan ini Bang Dudi ini menyelesaikan dalam waktu 3 tahun, benar ya Bang ya? Sebenarnya ini beda-beda sistem. Kalau di Australia ini dia tidak langsung ujian sidang seperti itu. Jadi dia kita submit, terus nanti dia ada external examiner. Kalaupun dosen pembimbingnya kampusnya sudah oke terhadap disertasi itu, yang menentukan bukan mereka, yang menentukan penguji dari luar Australia. Jadi dulu penguji dari Australia itulah yang menentukan lulus atau tidaknya, dan itu memakan waktu. Jadi dari awal sampai submission saya 2 tahun 10 bulan, tapi sampai menunggu hasil, sampai menunggu wisuda, it takes time. Jadi mungkin sekitar 3 tahun 7 bulan, 8 bulan lah sampai wisuda ya. Tapi untuk submission sendiri, kayak misalnya kita S1 selesai skripsi submit kan kita langsung biasanya seminggu kemudian kita sidang. Nah di sini beda gitu, itu aja. Nah jadi itu untuk menunggu waktu itu membutuhkan waktu yang lama, tapi untuk sampai proses submission itu 2 tahun 10 bulan. Wow, luar biasa sekali ya. 2 tahun 10 bulan udah nge-submit untuk doktoral. Nah ini Ispan, perlu diketahui juga bahwa Bang Dudi ini sejak S1 dan sampai S3 benar sekali selalu dinyatakan sebagai wisudawan termuda. Benar, nggak hanya S3 tapi mulai dari S1 dengan S2. Nah Tribuners mungkin juga penasaran nih Bang Dudi ini memang sangat menyukai dunia pendidikan, dan gimana nih Bang Dudi bisa
mengatur waktunya hingga tepat waktu Ya. seperti itu? Kalau bisa dibilang lebih awal nih.